Perkenalkan, nama saya Dia Septiani dengan NPM 2213023033. Di sini saya akan menampilkan video skenario pembelajaran materi pH asam basa lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pH asam basa lemah. Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan kalian membuat kelompok dengan 5 orang anggota ya. Baik, Bu. Nah, untuk waktu pengerjaannya 45 menit ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ini? Cukup, Bu. Bagaimana? Apakah lembar kerjanya sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Kelompok berapa yang bersedia menuliskan cara menentukan persamaan tetapan kesetimbangan asam lemah? Kelompok 2, Bu. Silahkan kelompok 2. Setelah mengamati reaksi CH3COOH plus H2O menghasilkan H3O plus CH3COO min. Persamaan tetapan kesetimbangannya adalah K sama dengan konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi CH3COOH min per konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi H2O. Persamaan tersebut dapat membentuk tetapan kesetimbangan asam lemah Ka apabila konsentrasi H2O adalah konstan, sehingga persamaannya menjadi dari persamaan di atas, persamaan tetapan kesetimbangan asam lemah Ka yaitu Ka sama dengan konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi CH3COOH min per konsentrasi CH3COOH. Dengan diketahui konsentrasi H3O plus sama dengan konsentrasi CH3COO min, maka nilai Ka sama dengan konsentrasi H3O plus pangkat 2 per konsentrasi CH3COOH, sehingga konsentrasi H3O plus pangkat 2 sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi CH3COOH, sehingga harga konsentrasi H3O plus sama dengan konsentrasi H plus. Sehingga rumus umum tetapan kesetimbangan asam lemah yaitu konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka dikali molaritas. Bisa kalian jelaskan mengenai hasil yang kalian peroleh? Dari hasil yang kami peroleh, ternyata nilai dari konsentrasi H plus sama dengan nilai dari konsentrasi H3O plus. Nah, lalu untuk nilai dari konsentrasi CH3COOH sama dengan molaritas, sehingga didapatkan rumus umum tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka dikali molaritas. Benar sekali ya jawaban kelompok 2. Untuk selanjutnya, kelompok berapa yang ingin menuliskan cara menentukan persamaan kesetimbangan basa lemah? Kami, Bu, setelah mengamati reaksi pada soal, persamaan tetapan kesetimbangannya yaitu K sama dengan konsentrasi NH3 min dikali konsentrasi OH min per konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H2O. Persamaan tersebut dapat membentuk tetapan kesetimbangan basa lemah Kb apabila konsentrasi H2O adalah konstan, sehingga nilai konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali konsentrasi NH3. Jadi, persamaan tetapan keseimbangan basa lemahnya yaitu konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali M. Terima kasih kelompok 3. Benar ya anak-anak untuk persamaan yang sudah kelompok 3 tuliskan. Jadi, konsentrasi NH3 sama dengan nilai dari molaritas. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH asam lemah dan basa lemah. Adakah yang bisa menuliskan persamaan untuk menentukan besarnya konsentrasi H3O+, dan menuliskan pH dari larutan CH3COOH 0,05 molar dengan Ka 1,8 dikali 10 pangkat min 5? Kelompok 1, Bu. Ka sama dengan konsentrasi H3 positif dikali konsentrasi CH3COOH negatif dibagi konsentrasi CH3COOH. Diketahui konsentrasi H3O positif sama dengan konsentrasi CH3COO negatif, maka Ka dikali konsentrasi CH3COOH sama dengan konsentrasi H3O kuadrat. Konsentrasi H3O positif sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali M.
konsentrasi H plus sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,05. Konsentrasi H plus sama dengan akar 9 dikali 10 pangkat min 7. Konsentrasi H plus sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3,5, sehingga pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. pH-nya min log dikali 3 dikali 10 pangkat min 3,5. pH yang didapat yaitu 3,5 min log 3. Benar ya anak-anak, jawaban dari kelompok 1 untuk pH larutan CH3COOH-nya adalah 3,5 min log 3. Selanjutnya, Ibu ingin kelompok 5 yang menuliskan persamaan untuk menentukan besarnya konsentrasi OH- dan menuliskan pH larutan dari NH4OH 0,1 molar dengan Kb 1,5 dikali 10 pangkat negatif 5. Baik, Bu. Jadi, nilai Kb sama dengan konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi NH3. Dengan diketahui konsentrasi NH4+ sama dengan konsentrasi OH-, maka Kb sama dengan konsentrasi OH- dikali konsentrasi OH- per konsentrasi NH3. Sehingga Kb dikali konsentrasi NH3 sama dengan konsentrasi OH- pangkat 2. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi NH3. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali molaritas. Maka konsentrasi OH- sama dengan akar dari 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 0,1. Jadi konsentrasi OH- sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat minus 3. Diperoleh POH sama dengan negatif log 1,3 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi POH sama dengan 3 dikurang log 1,3. Maka diperoleh nilai pH sama dengan 14 dikurang nilai dari POH. Sehingga nilai pH sama dengan 11 ditambah log 1,3. Betul sekali ya jawaban yang sudah dituliskan kelompok 5. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang jawabannya berbeda? Sama, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai cara menghitung pH asam basa lemah? Saya, Bu. Jadi, untuk menghitung pH asam basa kuat dengan asam basa lemah, ini berbeda ya, Bu. Lalu, apa yang membedakannya? Benar ya, untuk menghitung asam basa kuat dengan asam basa lemah ini berbeda. Dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, adakah yang bisa menyimpulkan apa perbedaan keduanya? Saya, Bu. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa larutan asam basa kuat akan terionisasi sempurna dalam air. Jadi, pH larutannya dapat dihitung jika konsentrasi asam basanya diketahui. Sedangkan larutan asam basa lemah hanya terionisasi sebagian atau tidak sempurna dalam air. Jadi, pH larutannya dapat dihitung jika tetapan kesetimbangan asam basanya diketahui dan derajat ionisasi asam basanya diketahui. Betul ya anak-anak, apa yang sudah disimpulkan Ayumi, bagaimana Raya dan semuanya, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Kita lanjut membahas mengenai hubungan tetapan kesetimbangan asam lemah Ka dengan derajat disosiasi alfa. Silahkan kelompok 4 untuk menuliskan rumus hubungan Ka dengan derajat disosiasi yang kalian dapatkan dan menuliskan hasil perhitungan pH HCN 0,5 molar yang mengalami ionisasi sebanyak 8%. Baik Bu, berdasarkan hasil pengamatan reaksi pada soal, hubungan tetapan kesetimbangan asam lemah dengan derajat disosiasi adalah sebagai berikut dengan nilai alfa sama dengan akar Ka per M. Untuk pH HCN yang kami dapatkan adalah sebagai berikut dengan rumus alfa sama dengan akar Ka per M sehingga Ka sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 3. Lalu untuk konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali M, jadi konsentrasi H plus sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Maka pH HCN adalah 2 min log 4. Good job kelompok 4, bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu rumus hubungan tetapan kesetimbangan basa lemah dengan derajat disosiasi. Kelompok berapa yang ingin menuliskan cara memperoleh rumusnya dan menuliskan hasil perhitungan pH NH3 0,1 molar yang mengalami ionisasi sebanyak 1%? Kelompok kami, Bu. Silahkan kelompok 1. Setelah mengamati reaksi pada soal, hubungan tetapan kesetimbangan basa lemah dengan derajat disosiasi alfa adalah sebagai berikut, dengan alfa sama dengan akar dari Kb per M.
Untuk pH NH3 yang kami dapatkan adalah sebagai berikut, dengan rumus alfa sama dengan akar KB per M, sehingga KB sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Lalu untuk konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali M, jadi konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 3. Dengan POH 3, maka pH NH3 adalah 11. Bagaimana dengan yang lain? Apakah jawaban kalian sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Benar sekali ya jawaban dari kalian. Ibu rasa sudah cukup materi untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan untuk angkat tangan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, Ibu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.